Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat menghadiri majelis taklim dan kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih tentang kitab usul, artinya kitab yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau berbahagia niat itikaf dengan niat nawaitu an a'taqiba bi'al masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beritikaf di dalam masjid ini sunat atas karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Sunnah memperbanyak ibadah pada malam Lailatul Qadar daripada siang harinya dengan mengerjakan berbagai ibadah dengan penuh keikhlasan dan dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya malam Lailatul Qadar itu terlebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung tahun, 1000 bulan yang kurang lebih 83 tahun. Nah, jadi kalau kita kebetulan beribadah
pada malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, lalu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti itulah yang dimaksud dengan panjang umur. Panjang umur, ya kan? Kalau misalnya berdoa panjang umur, kita kan tadi biasa ya Allah dan panjang umur. Ya, kalau ada ini acara ulang kelahiran, lalu panjang umurnya. Ya, kalau doa mudah-mudahan panjang umur. Nah, inilah yang dimaksud dengan panjang umur. Artinya nilai di dalamnya itu maksimal, ya kan? Ketemu misalnya Lailatul Qadar, kalau usah banyak-banyak, misalnya 10 kali aja dalam seumur hidup bisa kan 83 tahun. Nah, 10 berarti 800-an lagi umur kan? Nah, itu maksud panjang umur. Jadi banyak ibadah-ibadah yang hitungannya itu, yang itu tadi ya kan? Misalnya saja, yang ada di dalam hadis, walaupun ini memang sedikit kan kalau hitungan, tapi kalau rancang menggalinya, maka termasuk panjang umur juga, ya. Ada di dalam hadis, target terakhir para hadis membahas belajar di waktu di madrasah. Barang siapa sembahyang sunat sesudah maghrib, sesudah sholat maghrib sembahyang sunat 6 rakaat. Ada 6 rakaat, 2 rakaat. Nah, itu nilai pahalanya sama dengan 12 tahun beribadah. 12 tahun beribadah sama dengan hanya 6 rakaat sesudah sembahyang maghrib, tapi dengan syarat jangan berpanjang masalah dunia dahulu, ya. Habis bisa kita berzikir wirid, lalu kerjakan 6 rakaat itu syaratnya apakah? Ba'diyah maghrib misalnya 2 rakaat, atau sebenarnya apalagi sholat sunat taubah 2 rakaat, sholat sunat hajat misalnya 2 rakaat, sudah. Kawan mengerjakannya itu maka dinilai sama dengan 12 tahun ibadah. Nah, coba bayangkan, misalnya saban malam kita tahu mengerjakan itu 12 tahun ibadah kali 1 tahun 350 kan harinya, kali 350 kali 12 apa? Cara orang bergaji. Jangan jangan hitung lagi kan, bukan dengan kalkulator. Anjurannya 1 tahun, itu kan setahun aja 12 tahun ya. Kalau misalnya kita kerjakan tiap malam 6 rakaat, besok 6 rakaat pulang, 12 tahun kali 350 setahun. Itu ada setahun hitungannya kan? Apalagi 20 tahun itu sampai itu. Nah, itu masuk panjang umur lah ya. Panjangkan umur bisa ribuan tahun kalau hitungannya. Nah, itu diantaranya malah. Soalnya kan kita kalau menunggu Lailatul Qadar itu hanya setahun sekali. Setahun sekali aja. Kalau 6 dulu tadi 6 rakaat bungkus maghrib jamaah sholat sunnah. Saban hari saban malam. Allah pada Lailatul Qadar tadi ya kan, kalau kita setahunan. Allah pada Lailatul Qadar. Dan lagi Nabi SAW bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
Artinya barang siapa yang mengerjakan amal pada malam Lailatul Qadar karena iman dan menuntut rela atau ridha Allah SWT, diampuni baginya dosanya yang telah terdahulu. Diampuni dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dari Abu Hurairah. Sahih hadis. Kita bisa memainkan pakai air. Nah, itu tadi kan jalur tadi Lailatul Qadar itu satu tahun sekali. Dan sunat pada malam Lailatul Qadar itu memperbanyak berdoa yang berbunyi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah dan senang kepada orang yang pengampun, maka ampunilah aku. Ini doa yang diajarkan Nabi ya kan kepada Siti Aisyah. Nabi memerintahkan kepada Aisyah untuk berdoa seperti itu. Ya, ujar Aisyah, wahai Rasulullah, amun kebetulan ulun berada pada malam itu, malam Lailatul Qadar. Napa ulun baca nang baik itu apa? Nah, ya kasih aja akan doa ini, baca disebut doa ini, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seseorang melihat malam Lailatul Qadar, sunat baginya menyembunyikannya. Ini kalau seseorang melihat malam Lailatul Qadar, sunat baginya menyembunyikannya. Artinya untuk malam itu tuh pohon-pohon ini terbalik, ya kan? Sujud terbalik tuh, nah banyak-banyak itu beku. Langit ini kayak bola aja ya kan, terang melihatnya. Nah, melihat itu tadi orang pada tahu, ya kan? Nah, orang-orangnya juga yang diperlihatkan. Kalau mau misalnya ada kejadian, kalau kebetulan melihat kereta itu ya kan, itu kejadian alam biasa aja. Kalau ada Qadar ini, orang-orangnya yang diperlihatkan ya kan, 1001 doang kan bisa banyak. Jadi kali benar ya kan, ngalih tak mengetahuinya. Artinya supaya kita tuh melihat itu anugerah Allah Subhanahu wa taala paling besar di sana, melihat Lailatul Qadar. Dan sebagian tanda terjadinya malam Lailatul Qadar, malam itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan pada keesokan harinya matahari terbit warnanya putih bersih, tidak banyak mengeluarkan cahaya karena banyaknya para malaikat yang turun naik ke langit. Karena itu cahaya matahari terlindung dengan cahaya sayap malaikat dan dengan tubuhnya yang halus, dan tidak diketahui malam Lailatul Qadar itu melainkan orang yang tahu tentang ciri malam Lailatul Qadar. Itu ada nama tahunnya ya. Hanya prediksi ya, prediksi ya. Nah, kemudian pasal berikutnya fidyah puasa. Fidyah puasa yang wajib ialah 1 mud dari jenis makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah. Wajib fidyah disebabkan oleh 3 perkara. Ini yang wajib fidyah ya, disebabkan oleh 3 perkara. Pertama,
tertinggal puasa karena meninggal dunia. Tertinggal puasa karena meninggal dunia atau karena tidak mampu berpuasa. Jangan tidak mampu. Tuhan benar sudah adalah lansia dan banyak sawah ini lanjut usia. Pada kau lagi aku puasa jangan makanan aja gitu bubur sudah. Tambah puasa lagi makin ya kan belum mana. Nah jadi boleh bayar fidyah. Maka yang seperti ini ada dua macam. Ada dua macam. Orang yang ada mampu. Satu orang yang meninggal sedang masih mempunyai qada puasa bulan Ramadan. Ya, orang yang meninggal tapi masih ada mempunyai qada, ada hutang puasa, ya, hutang puasa. Nah, lalu boleh dibayarkan fidyah, bayar fidyah saja. Atau puasa nazar, atau puasa kafaran, ya. Puasa nazar wajib juga, ya. Puasa nazar wajib juga. Kalau misalnya bernazar, ya, aku misalnya aman payu tanahku nang dibayar itu misalnya kan yang sehektar misalnya, aku nak puasa semingguan, misalnya. Nah kebetulan timbul payu tanah itu tadi, nah wajib puasa semingguan. Ya rasa 7 hari lah seminggu 7 hari. Nah namun pada dibayar, hutang jadinya. Kata itu nazar itu hukumnya wajib membayarnya. Atau misalnya bernazar aku lulus misalnya sekolah atau lulus apa? Lulus B3K atau lulus PNS misalnya aku anak puasa 3 hari. Kebetulan lulus, wajibnya puasa 3 hari. Itu puasa nazar kan? Nah itu akan pada dikerjakan wajib juga bayar fidyah bagi yang warisnya, orang yang waris. Atau puasa kafarat, bayar kifarat jangan. Sedang dia masih hidup, sedang di masa hidupnya ia masih mampu mengqadanya. Namun tidak diqadanya dengan sengaja atau tidak mampu mengqada ketika masih hidup, tetapi puasa itu tertinggal tanpa uzur, maka dikeluarkan fidyahnya dari harta peninggalannya sendiri pada setiap hari 1 mud. Setiap hari 1 mud. Maka jumlah mud fidyah dihitung dengan banyaknya hari yang tertinggal. Nabi memerintahkan mengeluarkan makanan sebagai fidyah kepada orang miskin seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Atau keluarga yang mengerjakan puasanya, bisa juga ya, atau keluarga yang mengerjakan puasanya. Misalnya kalian bayar fidyah, ada duitnya, nah bisa keluarganya tadi ahli warisnya membayarkan puasanya, boleh. Dan kalau yang meninggal tidak berwasiat untuk dipuasakan, dan kalau yang meninggal tidak berwasiat untuk dipuasakan. Nah,
Jadi maksudnya yang meninggal tadi kada ada wasiatnya minta puasa atau kada ada. Nah, jadi kita enak dong ahli waris tiba berinisiatif memuasakan yang ketinggalan tadi. Atau misalnya bayar fidyah aja, kalau puasa bayar fidyah gitu, bayar. Tapi kalau wayah ini itu dihitung duit kan, memberi makan seorang miskin, jadi dihitung di duit tangan kan, ya. Di Kemenak tuh kalau nggak salah kemarin 20.000 sampai 50, batasan namanya minimal 20.000, maksimal 50. Sekali makan berapa? Gak cukup sekali makan. Salah aja yang kan pilih 20, anak 30, anak 40. Kemampuan kita mana? Mampu 20 aja. Mampu 30. Kesalahannya ya kan? Pokoknya per hari dihitung gitu aja. Dan yang dimaksudkan dengan keluarga adalah keturunan asabah, sekalipun tidak menerima harta perwarisan dari yang meninggal. Asbahnya gitu aja kan? Asbah. Apa asbahnya ini bisa anaknya, bisa abahnya, ya kan? Pokoknya asbahnya. Atau orang lain dengan wasiat dari yang meninggal, atau orang lain dengan wasiat dari yang meninggal, atau dengan izin keluarga yang meninggal, dengan membayar upah atau tanpa upah. Ya kan? Menyuruh orang lain misalnya, ya kan? Atau juga wasiat, ya kalau misalnya di wasiatnya ya kan, tolonglah, nah, aku ada misalnya sebelum meninggalnya ada wasiat, ada hutang puasa misalnya berapa seminggu, tolonglah suruh siapa membayarkan mempuasakan. Nah, saya mempuasakan ya kan, ada wasiatnya. Atau dengan izin keluarga, ya kan? Keluarganya diizini ya kan, tapi dengan upah malah, dengan upah atau tidak upah. Tapi biasa wayangnya menyuruh orang tuh pada upah ya kan, amun menyuruh orang pada upah kan itu kan, sekadar mau lagi orang disuruh, jadi orang boyong kan, nyaman menyuruh upah kada ya kan, nyaman ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi syamun, shoma anhu waliyuhu." Artinya, barang siapa meninggal dan ada atasnya qada puasa, hendaklah dipuasakan oleh walinya. Nah, jangan ada orang meninggal ada tautan puasa, yang walinya ahli warisnya wajib mempuasakan. Membayar fidyah tadi ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dalam hadis lain diterangkan ada seorang perempuan yang menanyakan kepada Rasulullah bahwa ibunya telah meninggal dan mempunyai puasa nazar yang belum dilaksanakannya. Apakah dipuasakan olehnya atau tidak? Rasulullah menjawab, "Sumi an ummiki." Ya Nabi ya, artinya puasakanlah untuk ibumu. Ini seorang perempuan datang, "Ya Rasulullah, Mama ulun yang meninggal, jangan sidin ada tautan puasa nazar. Kayak apa? Apakah ulun yang memuasakan atau kayak apa?" Nah, kalau ujar Rasulullah, "Sumi an ummiki." Puasakanlah
untuk ibu. Artinya kita si anaknya tadi yang mempuasakan utang mamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kalau seseorang yang meninggal mempunyai puasa qada sebanyak 30 hari, maka boleh dipuasakan oleh 30 orang keluarganya atau oleh orang lain dengan wasiat yang meninggal atau dengan izin keluarganya. Misalnya tahun 30 hari, lah 30 hari. Nah, lalu ahli warisnya ini bisa mempuasakan kodonya tadi sebanyak 30 orang juga, ya kan? Diupah apa? 30 orang misalnya tolong puasakan ada sama mamaku 30 hari yang mau puasa. Tolong, nah, ya kan? Berapa misalnya sehari? 100 misalnya tetangga 200.000. Lagu ya orang puasakan. Sehari itu ya 30 orang. 3.500 berapa lagi? Sehari itu dong ya Pak. Sehari itu 30.000 orangnya. Am sebulanan kan kelambatan. Oh ya lah, misalnya. Nah itu boleh kayak itu. Dan puasa itu memadai hanya sehari yang dikerjakan oleh 30 orang tadi. Boleh, ya kan? Dikiaskan dengan orang yang masih mempunyai haji wajib, mempunyai haji wajib, karena haji nazar dan haji qada. Maka diupahkannya kepada 3 orang yang masing-masing mengerjakan haji yang berbeda-beda dari macamnya, berbeda macam-macamnya dalam waktu 1 tahun, maka memadai. Ini misalnya tahun haji, ya, tahun haji. Artinya kan kalau orang sudah mampu itu kan wajib haji itu ya kan. Kalau sudah mampu wajib haji. Ya kalau, nah, atau misalnya banazar, anak mah apa misalnya, anak menghajiakan orang kan misalnya, aku misalnya upaya tanahku itu, rumahku itu misalnya atau tanahku, aku hendak menghajiakan siapa misalnya, Pak Yo, itu wajib menghajiakan, dia nggak wajibnya menghajiakan orang. Adanya seorang aku hendak haji tadi misalnya, wajib haji itu yang apa? Kalau sudah haji itu nazar. Jadi tadi ada haji wajib, karena haji nazar dan haji qada. Lalu diupahkan orang 3 itu sedang setahun itu mengerjakan boleh. 9 menit lagi Pak. Dipahami dari apa yang diuraikan di atas, kalau seseorang meninggalkan harta peninggalan, maka wajib dikerjakan salah 1-2 hal seperti yang disebutkan di atas tadi. Ialah dengan mengeluarkan fidyah dari harta peninggalannya, atau dipuasakan tetapi mengeluarkan fidyah itu lebih afdol dari mempuasakannya. Jadi afdolnya itu membayar fidyah, karena adanya harta peninggalannya kecil, daripada mempuasakannya. Nah, biar sampai sini aja yang akan disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa-dosa kita, guru-guru kita dengan Allah muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita baik dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah.
husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.